In five, four, three, two. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayah durun. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali di Majelis Taklim Fastabiqul Khairat di MTFK, di mana ini adalah salah satu wahana juga, salah satu channel juga untuk kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, mengkaji, dan tidak lelah untuk kita mendapatkan pengetahuan baru. Dan tentu saja bukan hanya untuk dikumpulkan, bukan saja hanya untuk dikoleksi, tetapi senantiasa kita introspeksikan gitu, dan outputnya senantiasa menjadi sebuah perilaku dan hal-hal yang membuat kita menjadi lebih baik dan lebih sadar. Malam hari ini kita kedatangan bintang tamu, tentu saja guru kita semua yang puji syukur alhamdulillah timingnya pas, dan malam hari ini kita tepuk tangan dulu dong yang paling meriah dan paling kencang untuk guru kita Bapak Wayan Mustika. Apa kabar guru? Sehat ya? Kangen sama Pak Wayan nih. Alhamdulillah sehat Kang Abu. Sehat. Aman Lagi Bali, Bali aman Pak Wayan? aman, aman, aman Kang Abu. Tadi kita ada acara temu rasa Faras. Oh, barusan ada acara. Iya. Oke. Hmm. Oke. Nah, Ya. jadi malam hari ini teman-teman, tadi pagi tuh kebayang pengen ngobrol sama Pak Wayan ya dalam perspektif yang lebih dalam, karena kita di tradisi Islam ini kan mau ada haji gitu, mau ada kurban gitu, dan saya rasa kita melihat ini bukan hanya dalam wilayah apa ya, ritual gitu, tetapi pasti ada pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam yang saya rasa kita akan bicara dalam 360 dalam wilayah kesadaran, dan tentu saja bukan hanya menjalankan rutinitas dan ritual. Oke, mungkin ada opening speech gitu ya, dan ini sebagai pengantar gitu bahwa dalam Abrahamic religion, ya agamanya yang dibawa oleh garis keturunannya Ibrahim gitu, kita tahu bahwa Musa keturunannya Ibrahim, Isa keturunannya Ibrahim, Nabi Muhammad juga keturunannya Ibrahim, yang menghasilkan tiga agama besar. Yang menariknya adalah saat kita hanya melihat itu sebagai sebuah kemasan, saat itu hanya menjadi sebuah identitas gitu, yang akhirnya mungkin kita hanya sibuk dalam wilayah cara gitu, karena diskursus apa ya, ya debat lah ya, dalam tradisi Kristen disebut yang disembelih adalah Ishak gitu, di Islam adalah Ismail gitu, dan saya rasa ya dua-duanya nggak jadi disembelih juga sih, kalaupun iya gitu, karena kan pada dasarnya juga digantikan dengan hewan kurban lah ya, sebagai sebuah insight atau sebagai sebuah yang namanya pembelajaran gitu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah berbicara dalam Quran gitu misalnya ya teman-teman, kita tahu bahwa isi Quran itu banyak sekali isinya adalah sebuah perumpamaan. Artinya ada makna di balik makna di balik makna, di mana itulah kenapa saat kita mau mendalami atau mau menyelami, nggak mungkin kalau tidak menggunakan akal gitu. Karena kognitif akal sangat dibutuhkan. Nanti mungkin Pak Wayan akan sangat mendalami juga gitu ya, betapa pentingnya posisi akal, nalar kritis kita, logik kita. Karena kalau kita bicara Ibrahim yang nanti juga katanya dari Baroha, itu juga adalah pemikiran yang mendalam atau logik gitu. Sehingga saya rasa kita bukan hanya berlomba-lomba memotong sapi dan kambing, tetapi penyembelihan Ismail ini juga adalah penyembelihan kemelekatan. Di mana kemelekatan ini bisa kecintaan berlebih terhadap anak misalnya, terhadap pasangan misalnya, terhadap harta gitu. Dan saya rasa seumur hidup kita adalah pembelajaran untuk terus menerus 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 melepaskan kemelekatan. Karena begitu kita lahir, nomor satu, setidaknya kita dilekatkan kepada identitas kita. Kita langsung mengetahui kita sebagai nama, kita mengetahui kita sebagai garis keturunan, nanti ditempelin agama, ditempelin gelar, ditempelin pengetahuan, keyakinan, banyak sekali kemelekatan-kemelekatan yang tidak kembali kepada diri sejati. Nah, saya rasa kurban dalam bahasa Arab juga mengartikannya sebagai korib, mendekat gitu. Artinya adalah bagaimana melepaskan yang bukan aku, bagaimana melepaskan sesuatu tempelan-tempelan itu. Karena korib atau kurban itu adalah mendekat kepada Allah, Allah itu juga adalah sang realitas. Sehingga saya rasa mari kita memaknai ini juga bukan hanya dalam wilayah ritualnya gitu, sibuk nyari sapi atau kambing, ya itu juga bagian yang penting ya dalam ritual. Tetapi saya rasa ada hal yang jauh lebih penting adalah penyembelihan terhadap kemelekatan itu sendiri. Nah, kita akan kupas gimana sih awalnya kenapa kita bisa melekat. Yang kedua,
menyadari apa yang masih melekat. Yang ketiga, ini tentu saja kata kunci yang nanti kita akan belajar bersama dari aliran yang akan dialirkan oleh guru kita Bapak Wayan. Gimana sih kita untuk bisa terbebas atau freedom dari kemelekatan itu? Oleh karena itu, mari kita simak, mari kita persiapkan pendengaran, penglihatan, khususnya hati kita untuk siap dan mengosongkan menerima apa yang nanti akan dititipkan, dialirkan kepada guru kita. Silakan, guru. Terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jadi, selamat malam untuk semuanya yang hadir di MTFK, Majelis Taklim Fastabikul Khoirat. Karena yang hadir di sini saya baca juga tadi ada teman-teman dari Bali, dari Hindu juga. Eh, karena ini sifatnya walaupun ceritanya tentang kurban, Kang Abu, pasti ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari secara universal. Karena ketika agama Islam juga mengandung universalitas, tentu ajarannya juga bisa dibawa ke arah universalitas gitu. Jadi izin nanti Kang Abu kalau saya salah menceritakan apa yang terjadi dalam kisahnya Ibrahim, mohon diluruskan gitu. Karena saya tentu dengan latar belakang yang tidak banyak mempelajari itu. Dan ini mungkin akan cukup membantu bagi teman-teman yang non-Muslim yang ingin tahu cerita. Jadi saya juga baca sedikit cerita tentang ini. Jadi saya tidak cerita tentang latar belakang kecilnya Nabi Ibrahim, tetapi dimulai dengan kisah bagaimana cukup lama Nabi Ibrahim dan Sarah istrinya tidak mempunyai keturunan, sampai akhirnya usianya Sarah sudah melampaui kemungkinan untuk bisa mengandung seorang anak, lalu Sarah kemudian mengajukan seorang budak gitu yang namanya Siti Hajar kalau tidak salah, Siti Hajar untuk dijadikan istri istri kedua bagi Nabi Ibrahim, dan akhirnya disitulah lahirnya Ismail, Betul. ya kan demikian Kang Bu ya. Ya, betul. Jadi intinya adalah eh, Ismail adalah anak yang diharap-harapkan begitu lamanya, dan baru setelah sekian lama dan menikah yang kedua baru dia muncul. Berarti itu harapan yang, ya kalau bahasanya kita di dunia kedokteran itu namanya anak mahal gitu. Namanya Hmm. anak mahal ya, Hmm. anak mahal. Jadi karena anak mahal tentu secara uang pun harganya luar biasa. Secara harapan dia harganya luar biasa, dan karena langka, kelangkaannya sendiri pun secara ekonomi menyebabkan sesuatu itu sangat berharga. Itu yang pertama. Anak yang mahal, lama munculnya, dan sangat diharapkan pasti sangat berharga. Nah, sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan manusia pasti akan membuat kita takut kehilangan, Hmm. menggenggamnya erat-erat. Hmm. Nah, sampai kemudian di dalam banyak hal kemudian dalam hidup kita, kita memiliki hal-hal yang bagi kita berharga. Contoh, harga diri. Harga diri bagi kita itu bahkan luar biasa. Ya, kamu salah menyebut namaku itu sudah menghina. Nah, ini ketika harga dirinya diletakkan pada sebuah nama. Kamu tidak tersenyum, tidak menunduk kepadaku ketika bertemu denganku, itu sama dengan melecehkan harga diriku. Nah, itu sesuatu banget bagi orang-orang yang melekat kepada harga itu. Hmm. Nah, pertanyaannya kemudian ketika Nabi Ibrahim bermimpi, bermimpi sedang menyembelih putranya Ismail. Ya, kalau dalam bahasa psikologi, nah, di luar Nabi Ibrahim menganggapnya sebagai wahyu, memaknainya sebagai wahyu, kan kita bebas memaknainya. Kadang dalam kondisi psikologis, ketika di dunia sadar ini kita merasa takut sekali kehilangan sesuatu, maka di dalam mimpi kita akan mengalami sesuatu yang berupa kehilangan, yang sering Hmm. terjadi. Hmm. Jadi apa yang kita benci akan mendatangi kita. Apa yang kita takuti akan mendatangi kita. Baik mendatangi kita dalam wujud mimpi ataupun di dunia nyata. Nah, Nabi Ibrahim kemudian bermimpi menyembelih putranya. Nah, ini ada pelajaran pertamanya, dia menyembelih putranya. Lalu beliau memaknainya sebagai perintah wahyu melalui mimpi. Karena memang beberapa
wahyu itu memang bisa muncul lewat mimpi yang disebut dengan kesadaran apa namanya dream, ya, dream consciousness, gitu. Bisa muncul lewat mimpi sebuah perintah itu. Nah, demi menghormati anaknya yang sudah bisa diajak berdiskusi, Ibrahim kemudian menyampaikan mimpinya bahwa dia melihat dirinya sedang menyembelih putranya bernama Ismail. Ismail kemudian memberikan tanggapan bahwa kalau itu memang sebuah perintah yang harus dilakukan oleh ayahnya, maka Ismail akan menerima realita itu, menerima keputusan itu dengan sebuah kesabaran dan menjanjikan bahwa dia akan tenang dan sabar menerima semua itu. Dan di sini kita bisa mempelajari dunia parenting bahwa seorang anak itu juga memiliki hak untuk memiliki will. Ya, di sini kita ambil bahwa anak itu juga punya free will. Hmm. Tidak bisa pengorbanan itu dilakukan dengan paksaan. Tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Sehingga ketika kita sekarang gantikan Ismail dengan hewan-hewan kurban, faktanya banyak hewan kurban tidak benar-benar seperti Ismail yang tulus untuk mengorbankan dirinya. Hmm. Hmm. Ada yang marah-marah sapinya. Nggak, Ismail aja tulus, ini sapi bisa ngamuk ya Pak ya? Ya, Iya, kita oke. renungkan di situ. Oke, oke. Kita renungkan di situ. Nah, Hmm, hmm, kemudian setelah dilakukan itu, akhirnya mereka pergi ke apa? Ke tempat penyembelihan itu. Dan Tuhan bersabda, Allah bersabda bahwa apa yang menjadi ketulusan itu mereka telah dengar, telah didengar olehnya. Kemudian Ismail tiba-tiba berubah menjadi hewan kurban, domba. Kalau digambarkan di sana kan domba. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengganti Ismail menjadi domba? hmm, Bukan ular, bukan hmm. buaya, atau mungkin serigala, atau yang lain. Kenapa harus domba? Nah, ini kita renungkan. Kalau kalau Ibrahim itu kan terkenal sebagai orang yang berpikiran cerdas, masuk Betul, akal. betul Pak. Ya. Betul, betul. Jadi kita juga harus belajar berpikir cerdas bagaimana Allah sendiri mengubah Ismail menjadi domba, bukan serigala, bukan macan, bukan ular, bukan buaya yang bisa ini gitu. Tapi kenapa domba yang kita tahu di sana mungkin domba adalah hewan peliharaan dan digembalakan. Sama dengan sekarang, kambing juga peliharaan dan gembalaan, kemudian sapi juga atau apa kerbau juga gembalaan kan gitu Kang Abu. Ya Hmm, sekarang hmm, diganti dengan itu. Nah dari sana kemudian kita bisa mengerti kenapa kita sekarang masuk ke wilayah kenapa dia, ya sekarang kita ambil diri kita sebagai dia. Kalau saya adalah dia, kalau kita adalah dia, lalu melihat Ibrahim dan Ismail yang akan dikorbankan itu, kenapa kita menggantinya menjadi domba? hmm, Sementara kita tahu domba adalah hewan peliharaan. Ya, kalau kita mau melihat makna, pasti ada makna yang ingin disampaikan di situ. Itu yang pertama. Nah, coba direnungkan. Setiap orang dalam hidupnya pernah menjadi Ismail. hmm, Setiap orang dalam hidupnya akan berkembang menjadi Ibrahim. Artinya, menjadi seorang ayah, karena dulu dia seorang anak seperti Ibrahim. Seperti Ismail. Nah, ketika kita menjadi seorang anak, tentu kita adalah harapan yang sangat berharga bagi orang tua kita. hmm. Kita akan dibentuk sesuai dengan apa yang menjadi keinginan orang tua kita. Orang tua kita ingin anak kita begini karena kita anak yang mahal misalnya. Kita ingin dibentuk menjadi A, B, C sesuai keinginan orang tua kita. Nah, tapi ketika dulu kita adalah si anak, mungkin kita mengatakan iya walaupun sebenarnya tidak. Hmm. Akhirnya kita mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua kita. Nah, dalam konteks di Bali, Kang Abu, orang tua itu disebut sebagai guru rupaka. Guru Guru rupaka. Rupaka. Ya, Mhm. rupaka itu artinya yang membentuk, merupa, wujud, mewujudkan. Oke, oke.
Nah, dalam kehidupan kita, ternyata bukan hanya orang tua yang membentuk wujud kita. Guru di sekolah membentuk wujud kita. Guru-guru kehidupan di sosial juga membentuk diri kita. Hmm, Akhirnya kita semua menjadi pribadi yang bukan dibentuk oleh diri kita yang sejati, melainkan dibentuk oleh orang lain. Apalagi ketika kita adalah anak yang mahal. Kita dibentuk oleh doktrin-doktrin ayah kita, kamu jadi begini ya nanti, kamu jadi begini, kamu jadi begini. Kalau kamu tidak begini, maka ayah mendapat neraka. Kalau kamu tidak begini, ayah tidak bahagia. Kita digiring untuk menjadi itu. hmm, Sementara anak itu adalah anakku. Anakmu bukanlah anakmu, hmm, tetapi anakku yang kutitipkan melalui rahimmu. Maka pengorbanan Ismail yang diminta kembali oleh sang pemiliknya untuk kemudian diganti menjadi domba yang merupakan hewan peliharaan dan hewan yang digiring ke sana kemari untuk mendapatkan kehidupan, sekaligus nanti mendapat manfaat oleh sang gembala. Ini seperti sebuah pesan. Memang kamu yang melahirkan anakmu, memang kamu yang membentuknya. Tapi boleh nggak kamu korbankan dia kembali kepadaku? Boleh hmm. nggak kamu dekatkan dia kembali kepadaku? Kurban itu kan mendekatkan kan? Mendekat, betul, betul. Mau nggak kamu izinkan dia mendekat kembali kepadaku untuk kugembalakan menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi diri yang kamu inginkan. Wah, keren, Pak Wayan. Keren. Yes. Nah, nah, pertanyaannya adalah tidak semua orang dikorbankan oleh orang tuanya untuk menjadi dirinya sendiri, mengikuti kehendak Allah dalam dirinya. Hmm. Kehendak nur insan, nur Muhammad, nur Allah dalam dirinya, tetapi diikuti oleh kegelapan, kemelekatan ego, keinginan orang tua, bla 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 dan sebagainya, doktrin-doktrin. Maka sang pemilik anak semesta itu kemudian meminta kembali. Karena akulah yang menciptakannya walaupun lahir dari dirimu, tapi aku yang menciptakannya. Dekatkan dia kembali kepadaku agar bisa kugembalakan di kehidupan ini dan kelak bisa berguna bagi kehidupan ini. Seperti itu. Wah, Alirannya hanya sampai di situ, Kang Abu. Sekarang kita terus melihat kuncinya ada di sana. Sekarang saat kita menjadi anak, apakah kita benar-benar tulus untuk mengikuti kehendak orang tua kita? Seperti hmm, Ismail. Ketika kita menjadi Ibrahim, apakah kita tidak ingin mengizinkan anak kita mendekat kepada Allah sesuai jalan yang dia pilih? Atau dia harus mengikuti jalan kita? hmm. That's it, Kang Abu. Silahkan dibuka diskusi, Kang Abu. Wah, keren sih, Pak Wayan. Ini seumur-umur bahas kurban ya, baru ngeh juga malam hari ini, Pak Wayan. Ada beberapa clue, Pak Wayan ya. Ini saya pinjam dari beberapa ayat Quran tuh gini, Pak Wayan. Misalkan di satu statement Quran ada satu kalimat di surat 34 37 itu adalah hartamu dan anak-anakmu bukan hal atau tidak mungkin atau sulit untuk mendekatkan kamu kepada aku. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara dalam perspektif apapun bahwa selalu Pak Wayan ada kata-kata harta dan anakmu akan menjadi ujian gitu. Nah, saya baru menyadari banget gitu ya. Kan kalau kita ngelihat dari perspektif historical bahwa seorang Ibrahim ini nggak mau ngikutin bapaknya Pak Wayan. Papanya tuh namanya Azar, di mana Ibrahim menolak untuk mengikuti Azar, makanya Ibrahim tidak menyukai menyembah berhala gitu. Nah, secara konvensional, berhala itu diartikan patung gitu ya. Maaf ya Pak Wayan, kalau Islam-Islam konvensional ke Bali itu banyak risihnya karena ini patung, ini berhala, ini patung, ini berhala. Padahal kan konteksnya bukan masalah itu gitu. Dan barusan Pak Wayan sangat membuka luas banget gitu ya, menjelaskan banget, menyinari lah gitu ya, memberikan sebuah enlighten bahwa Ibrahim tidak ingin mengikuti sesuatu yang tidak dia maknai, karena dia tidak ingin melakukan sesuatu yang dia tidak pahami. Makanya betul tadi kata Pak Wayan bahwa Ibrahim mencari Tuhan itu bukan ikut-ikutan, tapi dia nyari dulu keluar. Saat dia menemukan bintang, ini Tuhan, tapi begitu hilang, bukan. Saat dia menemukan matahari, ini Tuhan lebih gede, tapi hilang, bukan.
Dan pada akhirnya dia menemukan bahwa Tuhan tidak pernah ada di mana-mana, tapi dia kembali kepada dirinya gitu. Nah, yang menarik Pak Wayan, sikap orang tua ketika Ibrahim pun menunggu lama anaknya, pasti sayang banget. Istilahnya, seorang ayah itu bisa memahat anaknya sesuai dengan keinginan dia gitu. Dan tadi Pak Wayan dengan sangat indah mengatakan bahwa kurban itu biarkanlah sang pemiliknya menjadi gembala. Artinya apa? Ya istilahnya Ibrahim disuruh diam bahwa udahlah, jangan kamu yang memahat, biarkan aku yang membuat anak ini kembali sesuai dengan gembalaku. Artinya sih satu pawayan yang saya bisa ambil pelajaran adalah ternyata membebaskan kemelekatan bukan masalah dari orang tua ke anak pun sebaliknya anak ke orang tua. Jadi hubungan orang tua sama anak adalah hubungan untuk saling membebaskan gitu pawayan. Dan itu luar biasa sih. Jadi saya melihatnya bahwa kalau kalau dalam tradisi Islam gitu ya Pak Wayan bahwa keluarga itu adalah sakinah mawadah warohmah gitu. Jadi justru malah saya melihatnya bahwa esensi kurban itu justru adalah keharmonisan keluarga, good relationship antara bapak, ibu, dan anak. Karena tiga pilar utama ini adalah pilar di mana tempat spiritualitas dalam tanda petik Tuhan itu bisa bertumbuh. Mungkin Pak Wayan boleh dijembatankan, di Ya, bridge bahwa betapa pentingnya menjaga keluarga dalam konteks spiritualitas dan pencerahan gitu. Gimana Pak Wayan? ya, benar Kang Abu. Jadi ketika Ibrahim diminta untuk memasrahkan, mengorbankan Ismail, dia sedang diuji. Begitu dia apa, dengan tulus, dengan ikhlas mendekatkan Ismail kepada Allah, maka di sanalah dia sedang mengajarkan anaknya, kamu pasrah ya, kamu diapain saja sama Allah terserah. Begitu dia mengatakan ya, semesta lalu berkata, baiklah, ketika kamu berkorban, ya, memasrahkan anakmu kepadaku, maka seketika ia mencapai kepasrahan mendalam. Ia menjadi Islam. Hmm, Ia menjadi Islam. Ini bahasa lainnya apa? Kamu mau tidak kamu kurbankan anakmu? Mau tidak kamu dekatkan anakmu kepadaku dalam kepasrahan agar ia Islam? Pasrah mendalam kepadaku. Nah, dan ini butuh kekuatan yang luar biasa, Kang Abu, karena sesuatu yang sangat berharga itu tentu agak 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 apa? Agak sulit untuk kita gampang melepasnya. Ya, gampang melepasnya. Jangankan sesuatu yang berharga, umur yang sangat kita hargai ini pun terkadang kita takut melepasnya ketika ia menua. hmm, Kita takut melepas diri muda kita ketika ia menua dalam bentuk uban, dalam bentuk keriput. Kita takut melepasnya. Sementara ketika dia ada sebagai bagian hari demi hari umur itu, kita nggak menghargainya. hmm, Hari demi hari umur itu ada, kita tidak menghargainya. Tetapi ketika dia menunjukkan dirinya dalam wujud kerentaan, kita mulai merasa takut kehilangan kemudaan kita, kesehatan kita, dan waktu-waktu yang terbuang itu. Nah, seperti itulah kadang-kadang orang tua itu. Sampai anaknya dewasa pun takut kehilangan kendali atas anaknya. hmm, Ini yang sering terjadi. hmm, Maka kenapa? Karena sebenarnya dia takut tidak mampu mengendalikan kesedihannya ketika harapannya tidak tercapai terhadap anaknya. Nah, dia bercita-cita anaknya menjadi A, tapi anaknya bergerak ke arah B sesuai dengan fitrahnya. Tapi itu kemudian membuat orang takut tidak mencapai harapannya sendiri, sehingga dia kemudian takut mengorbankan. Jadi, takut mendekatkan anaknya dengan cara apapun yang dipilih oleh si anak. Nah, dalam dunia parenting inilah yang diajarkan kepada kita untuk selalu siap mengizinkan anak kita mandiri. hmm, Anak kita mandiri untuk menjadi apapun dia di jalannya. Walaupun setiap orang tua tentu punya harapan, tetapi jangankan orang tua yang melahirkan anaknya, orang tua, ayah ibu semesta yang menciptakan anak-anak semestanya saja
tidak serta-merta mengarahkan sepenuhnya tanpa free will. Hmm. Nah, kenapa kita yang hanya dititipkan begitu ketatnya mengatur anak kita untuk menjadi apa seperti yang kita inginkan? Hmm. Ya, kita mengaturnya bukan memberikannya apa yang seharusnya. Misalnya, kita memberikannya makanan yang bagus, pengetahuan yang bagus, nanti kelak akan menjadi apapun itu bukan urusan kita. Karena semesta itu punya benihnya masing-masing di dalam diri anak kita. Nah, tugas kita adalah mengizinkan dia bertumbuh, tetapi inilah yang paling berat. Inilah yang paling berat dilakukan oleh banyak orang. Apalagi di dalam doktrin agama, kita sering diajarkan untuk apa? Jangan sampai anakmu eh, berbeda jalan denganmu, gitu misalnya. Hmm. Hmm. Yang Tuh, paling Pak. parah gitu. Ini. Hmm. Hmm. Eh, Hmm. Padahal dalam ajarannya kan kalau anaknya, orang tuanya tamatan SD, dia akan sukses kalau anaknya tamatan SMP. Kalau orang Hmm. tuanya tamatan SMP, dia akan sukses kalau anaknya tamatan SMA. Hmm. Kalau orang tuanya berjalan di syariat, belum bisa di tarikat, ke hakikat, tarikat ya, maka Hmm. dia akan bersyukur ketika anaknya sudah sanggup di tarikat. Jika dia hanya sampai di tarikat, dia akan bahagia ketika anaknya sampai di hakikat. Dan kalau dia sudah sampai hakikat, dia akan lebih bangga kalau anaknya sampai di marifat. Harusnya seperti itu. Ya. Tetapi kadang kita memenjara anak kita agar tidak lebih dari diri kita. Hmm. Ini yang sering terjadi. Kira-kira Hmm. seperti itu, Kang Abu. Cara Tap- kita melihat kehidupan ini. Tapi Pak Wayannya, saya tuh juga kadang kalau si otak setannya lagi keluar ya Pak Wayan, suka gini Pak Wayan. Kok kayak jahat banget gitu ya kalau kita bicara ya. Ini lagi di wilayah agak nggak sadar lah ya. Kita tuh terlahir tidak pernah memilih, anggap aja begitu. Kita masuk di program oleh orang tua, di mana kita sebagai anak adalah tempat sampah harapan-harapan orang tua yang nggak pernah terjadi, dilempar ke kita sebagai anak gitu Pak Wayan. Sehingga semua apapun diarahkan dengan dalih sayang, cinta, tapi mengekang. Dan dalam pengekangan itu sejatinya sebetulnya sedang diarahkan tidak untuk menjadi bibit yang tumbuh sesuai dengan seharusnya gitu. Sehingga saya banyak sekali membaca dan diskusi gitu ya. Trauma mendasar dari seorang anak dan kita semua, saya rasa kita semua juga seorang anak gitu ya pastinya. Itu datang dari orang tuanya gitu. Dan tidak punya kuasa untuk memilih, kita hanya bisa menerima, menerima dan menerima. Istilahnya kalau saya pernah baca juga bahwa 95% yang diterima dari orang tua nggak kompatibel sama jiwa si anak gitu. Nah ini kan kalau mau ngelihat dari perspektif yang jahat gitu ya, kita jadi nggak bisa apa-apa karena sudah terprogram bahwa ya orang tua ngasih program itu sama kita gitu. Nah pertanyaannya Pak Wayan, kenapa sih program hidup ini justru selalu bentrok, bermasalah, dan bahkan kita hanya akan disakiti sama orang yang justru kita sayang gitu. Paradoks Iya, banget gitu ya gitu. Gimana perspektif ini Pak Wayan supaya bisa lega gitu ya? Karena maaf ya Pak Wayan, tidak sedikit anak yang benci kepada orang tuanya karena dia merasa bahwa itu tadi dia menjadi korban dari semua kekeosan orang tuanya yang nempel sama dirinya gitu. Gimana Pak Wayan? iya. Kita sering kagum melihat orang kaya, tapi kita tidak ingin meniru bagaimana proses dia menjadi kaya. Oke. Kita kagum dengan orang pintar, tapi ketika dia belajar, kita nyinyir. Ngapain sih belajar terus? Apa sih yang kamu ganti? Tapi begitu dia sukses dan pintar, kita mengaguminya, bahkan kita mencoba untuk menghormatinya. Hmm. Sama dengan kisah Nabi Ibrahim. Kita menyebutnya Nabi, kita menghormatinya, tetapi lupa bahwa dulu dia adalah orang yang melawan orang tuanya. Hmm. Prosesnya adalah dia melawan orang tuanya. Dia melawan tradisi di tempatnya. Kita tahu orang-orang di jalur Buddha menghormati Siddhartha. Tapi kita tahu Siddhartha adalah orang yang melawan istana, yang keluar dari istana. Kita menghormati ketika dia menjadi Buddha, tetapi tidak menghormati ketika dia melawan orang tuanya, menjadi berbeda dengan orang tuanya. Orang Kristen menghormati Yesus, tetapi dia dikenal sebagai orang yang melanggar apa yang ada di Roma Hmm. di masa lalu, di masa kerajaan itu kan. Kan sampai dia disalib, kan demikian Betul. kan. Betul. Kemudian
orang menghormati Mahatma Gandhi, tetapi Mahatma Gandhi adalah orang yang memperjuangkan kemerdekaannya, juga seorang yang penuh perlawanan. Nah, sekarang ketika kita punya anak yang suka melawan, kita nggak suka anak kita suka melawan. Hmm. Tetapi ketika melihat hasil dari anak-anak yang suka melawan seperti itu, ada yang jadi nabi, ada yang menjadi ini, gitu. Jadi Kita ini kagum. orang tua yang anaknya banyak ngelawan harusnya bahagia, kelak jadi akan orang hebat, bener nggak Pak Wayan? Benar, Itu satu. karena anak penurut akan jadi jongos, anak eh, yang suka melawan akan jadi bos, karena bos jarang mau menurut, gitu. ya. Dan yang kedua Pak Wayan, ini mumpung ada ibu saya ngelawan ibu saya juga terinspirasi dari Ibrahim Pak Wayan, itu aja. Ya, Mah ya gitu ya Mam. Ya, nggak apa-apa. Ya, hasilnya sekarang bagus kan? Iya. Ya kebanyakan begitu, Kang Abu. Karena apa? Orang-orang yang gelisah dengan kehidupannya akan mencari ketenangan. Ya, ketenangan itulah yang akan menyebabkan dia menemukan sesuatu yang dalam. Kalau dia tidak pernah segelisah itu, dia tidak akan mencari ketenangan. Orang yang eh, air beriak tanda tak dalam. Hmm. Jadi, air beriak tanda tak dalam. Jadi kalau hidupnya hanya riak-riak kecil, biasanya nggak dalam. Tapi air yang gelombangnya setinggi banget, itu biasanya samudra yang dalam. Nah, hal yang sama terjadi ketika ada anak yang gelisah dengan hidupnya. Dia tidak bisa diam dan terus mencari sesuatu yang orang lain nggak cari, berarti dia sebenarnya sesuatu yang patut dibanggakan. Hmm. Ya, biasanya seperti itu. Ya, coba 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 aja cari yang lain-lain lagi. Apa Nabi Musa misalnya, Hmm. kan juga dimusuhin sehingga sampai melarikan diri dan akhirnya membelah lautan gitu. Nah, dari sana kita bisa paham bahwa hati-hati menilai, menjudge anak-anak yang kadang terlihat melawan orang tuanya. Mungkin saja dia tidak mau berada di status quo seperti orang tuanya, gitu. Betul, betul. Dia hanya ingin menjadi lebih besar. Ya, Em, ada uap air. Dia ditempatkan lebih tinggi, menjadi awan yang kesana kemari terbang di atas ketinggian angkasa. Tapi dia melawan itu. Aku nggak mau terus-menerus di angkasa. Dia berontak. Aku ingin turun ke bumi dan dia jatuh di danau yang banyak orang mengunjunginya. Hmm. Lalu air itu bilang, aku nggak mau di sini. Aku nggak tahan di danau ini. Dan dia berontak, dia pergi ke sungai untuk menjadi air keruh yang bergejolak. Tapi dia juga nggak tahan di sungai, dia meninggalkan sungai. Aku ingin pergi ke samudra, gitu. Dan begitu dia menjadi samudra, dia menjadi bagian dari lautan yang luas. Tapi di sana pun dia nggak tahan. Aku juga nggak mau di sini. Aku ingin menikmati terbang lagi. Dan dia berputar seperti itu. Nah, jiwa-jiwa itu mirip seperti percikan-percikan air yang dia akan terus melakukan perlawanan-perlawanan. Karena hanya dengan perlawanan-perlawanan itulah dia sedang memunculkan potensi dirinya yang benar-benar ada. Kalau tanpa perlawanan itu, kecerdasannya tidak akan muncul. Hmm. Nah, jadi Kang Abu pasti juga pernah banyak mengalami perlawanan-perlawanan dari sosial, Hmm. dari media sosial, Hmm. dari orang-orang untuk kemudian menemukan cara survive. Karena Kang Abu mungkin masih ingat cerita bagaimana ketika 8 atau 6 ekor tikus dimasukkan ke dalam sebuah sangkar, dalam sebuah ruang kotak di mana ada makanan segala macam kemewahan di sana. Awal-awalnya dia tenang karena makan gampang, ini gampang dan sebagainya. Lama-lama dia stres karena terlalu nyaman. Hmm. Ada sesuatu di dalam diri tikus itu kemudian membuat dia mulai berontak dengan kenyamanan itu. Dan mulailah terjadi perkelahian satu sama lain. Hmm. Ya, awal-awalnya dia nyaman, tenang, beranak pinak. Tapi lama-lama gelisah juga. Karena sesuatu dalam dirinya ingin hidupnya mengalami sebuah gejolak. Nah, manusia diciptakan untuk bergejolak. Supaya apa? Supaya dia rindu pada ketenangan. Oke. Hanya dengan gejolak, jiwa-jiwa itu rindu pada ketenangan. Ketika dia rindu dengan ketenangan, di situ dia akan mendekat kepada sumber ketenangan. Itulah kurban.
Wah, dahsyat sih Pak Wayan. Dahsyat sih. Tapi penonton TikTok saya sih khususnya Pak Wayan kayaknya bergejolak mulu nggak pernah tenang-tenang sih Pak Wayan ya. Gejolak mulu kerjaannya Pak. Nggak ada nggak ada tenang-tenangnya gitu. Dan dan konteks paradoksikal untuk mendapatkan ketenangan itu perlu dengan masuk kepada wilayah yang gejolak gitu. Nah, Ya, dalam dalam ilmu kesemestaan kesadaran lah Pak Wayan ya mendalam gitu ya. Kan ya balik ya kita pernah diskusi dalam juga tentang ini bahwa sejatinya siapapun kita tertarik oleh frekuensi sehingga penyatuan dengan siapapun orang tua kita itu kembali kepada karma misalkan, kembali kepada nilai-nilai kita dan itu tidak pernah salah alamat gitu Pak Wayan. Sehingga saat kita memahami konteks ini, mungkin kita tidak banyak menyalahkan lagi. Boleh nggak Pak Wayan agak lebih didetailkan bahwa siapapun yang kita jumpa sebagai aliran entah itu orang tua, entah itu pasangan dan anak, tidak mungkin salah alamat dalam paket karma kita gitu. Gimana Pak Wayan? hmm. Kembali ke cerita tikus tadi, Kang Abu. Hmm, Ketika tikus ditempatkan dalam kotak kaca yang damai, yang tenang, yang segalanya nyaman itu, dia gelisah dengan kenyamanan dan akhirnya menjadi bergejolak. hmm, Sehingga kembali ke cerita tadi bahwa gejolak itu adalah motivasi bagi tikus untuk mengembangkan dirinya. Maka sesuatu yang berkembang itu, yang akan berkembang, itu lebih memilih ada di dalam sebuah ruang yang bergejolak. Maka jiwa-jiwa yang kelak akan menjadi sesuatu yang berharga, menempatkan dirinya di dalam sebuah gejolak. Entah lahir di dalam orang tua yang membuat dia tertekan oleh kenyamanan sehingga dia bergolak. hmm, Kebayang nggak kalau misalnya ada orang mencari jati dirinya, tapi kemudian ditempatkan di istana yang megah seperti Siddhartha Gautama. Dia hmm, bergejolak juga. Ya, maka menjadi aneh di masa itu ketika dia sudah ditempatkan di sesuatu yang nyaman, tapi malah bergejolak. hmm, Nah, sementara ada anak yang ditempatkan di sebuah penjara, tanda petik, penjara yang nyaman, penjara arahan orang tuanya, sementara dia adalah benih yang besar. Maka gejolak itu adalah sebuah pilihan. Aku ingin lahir di dalam keluarga di mana orang tuaku akan memenjaraku dalam doktrinnya, sehingga jiwa pemberontakku muncul. Nah, hmm, itu pilihan, pilihan bagi eh, jiwa-jiwa yang memang akan ditumbuhkan besar. hmm, Ya, kalau jiwa-jiwanya adalah jiwa-jiwa yang memang akan dibesarkan secara penurut gitu misalnya, dia dia akan terlahir dalam dunia yang membuat dia tidak bergejolak untuk untuk berjuang sendiri. hmm, Makanya yang kita lihat di alam ini, kalau ingin membuat ikan-ikan itu segar, di Jepang itu ada perahu penangkap kapal penangkap ikan, ikan tuna, ya. Jadi ikan tunanya dimasukkan ke dalam kotak di kapal itu, kemudian di dalamnya dimasukkan hiu. hmm, Jadi dia terus bergerak nih. Tidak dimasukkan ke dalam peti es, tapi dimasukkan ke dalam kolam di perahu itu, kemudian dia kejar terus sama ikan. Jadi ikan hiu, pemangsanya. Karena dia terus bergerak, maka dia menjadi segar. Karena dia dibutuhkan sebagai ikan segar. Nah, jiwa-jiwa yang dibutuhkan untuk tetap segar, tetap berkembang, maka dia harus ada di dalam dunia yang membuat dia bergolak seperti itu. Dia memilih terlahir di situ. hmm, Intan adalah karbon yang memilih berdiam di lapisan magma yang membuat dia tertekan, membuat dia terjebak dalam panas bumi dan dia menyebabkan dia menjadi intan. Nah, begitulah jiwa-jiwa yang akan bercahaya itu memilih terlahir di dalam keluarga yang membuat dia bergolak, membuat dia tertekan dan sebagainya, maka dia akan menjadi orang yang cemerlang. Tapi ada juga orang yang paradoksnya di situ. Dia lahir dalam keluarga yang tertekan dan akhirnya tekanan itu menyebabkan dia menjadi lebur, hancur, putus asa, ada juga. hmm, Nah, selalu dunia ini menyiapkan diri kita paradok. Sehingga hati-hati, inilah pentingnya orang tua mengenali anaknya. Ketika anaknya melawan, dia harus dikenali. Ini anak saya melawan, dia punya benih leadership apa tidak. Kalau dia hmm, punya benih leadership, maka kita harus mendukung kepemimpinan dia itu. Ketika dia melawan, berarti dia sedang ingin menjadi dirinya sendiri yang bukan diatur, karena dia terlahir sebagai influencer, bukan follower.
Hmm. Dia lahir menjadi controller, bukan yang dikontrol gitu. Kita harus paham sebagai seorang ayah, seorang orang tua di situ. Nah, Hmm. itu pentingnya hal ini mengajarkan kepada kita. Ya, jadi di bagian itu Ibrahim mengerti sekali bahwa anaknya itu punya free will. Hmm. Maka ditanyalah anaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita menjadi orang tua, bisa enggak kita seperti Ibrahim yang paham anak kita mempunyai keputusan juga, Betul. yang harus bergerak berdasarkan ketulusan dia, bukan karena paksaan dari orang tua. Nah, ini nih contoh penting dari ajaran yang dimasukkan ke dalam menurut saya. Ajaran dimasukkan itu. Jika kita menganggap Ibrahim sebagai nabi, maka kita harus meniru cara Ibrahim untuk menghormati free will, menghormati kematangan pemikiran Ismail yang juga punya hak untuk menjadi tulus apa tidak, bukan karena dipaksa. Hmm. Nah, jadi kalau si anak itu, maka dengan ketulusan itulah dia akan mendekat, Hmm. mengorban. Ya, kalau tidak ada ketulusan, dia ada di sana tetapi dia tidak dekat. Kita akan ketemu banyak orang yang ada di sebuah profesi, tetapi dia tidak dekat jiwanya dengan profesi itu. Betul. Betul, Pak. Betul. Nah, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Jadi kalau kita ingin mendekatkan anak kepada profesinya, kepada siapa perannya, maka mulailah dengan bertanya. Benar nggak itu datang dari kesadarannya sendiri, ketulusannya sendiri untuk mengorban, mendekat kepada jalan itu agar jika dia sudah mau mendekat, disitulah dia akan mencapai kepasrahan mendalam untuk mengikuti penggembalaan dari hati nuraninya sendiri. Kira-kira seperti itu, Kang Abu. Wah, keren Pak Wayan. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ini dalam sih. Ya. Dan saya mau relevankan dengan case yang terjadi gitu ya. Dan mungkin yang nonton malam hari ini juga ada yang lagi di ujung-ujung di mana sangat lelah menghadapi orang tuanya misalnya Pak Wayan. Memilih untuk bagaimana saya mencintai diri, tetapi di satu sisi dituntut untuk bagaimana misalnya mengurusi orang tuanya, mengikuti atau macam-macam lah ya. Karena konflik tentang ini tuh kalau di live pagi-pagi tuh banyak sekali Pak Wayan. Pertanyaannya gini, kapan sih kita memilih diri, di mana kita juga layak untuk bahagia, di mana kita juga mungkin perlu stop menjadi people pleaser untuk menghabiskan hidup kita untuk ngurus orang tua dengan mindset bahwa kalau enggak durhaka atau berpikir bahwa dulu juga ibu kita apa namanya, raising kita gitu ya, membuat kita bertumbuh dan ini ada sisi timbal balik gitu. Sehingga banyak keengganan-keengganan dengan konteks jadi anak durhaka yang akhirnya dia tidak memiliki kebebasan dan sangat kelelahan untuk menghadapi orang tuanya. Itu yang pertama Pak Wayan. Dan yang kedua, ini kan sudah sangat menjadi viral gitu ya dan masuk ke subconscious mind bahwa surga ada di telapak kaki ibu gitu misalnya. Sehingga mau gimana pun ini adalah surgaku dengan membakar dirinya untuk mengangkatkan orang tua gitu. Padahal mungkin orang tuanya belum tentu layak untuk diikuti gitu. Nah, batasan seperti apa sih yang dalam tanda petik aman gitu ya Pak Wayan? Dalam tanda petik ya. Kapan sih saya memilih untuk self love dan kapan saya memilih untuk berbakti kepada orang tua gitu? Gimana Pak Wayan? Eh, saya tidak punya jawaban kecuali pengalaman pribadi, Kang Abu. Hmm. Saya sama orang tua, masa kecil saya sama ibu, ya, artinya masa kecil saya juga pernah dimarah-marah sama ibu. Misalnya, Hmm. kalau saya bangun di atas jam 6 pagi, dimarah-marah. Kamu jam segini belum bangun, kayak bos saja, dan sebagainya lah gitu. Hmm. Hmm. Kemudian kadang mau minta bekal sekolah waktu SMA, ibu saya kemudian sambil ngomel-ngomel, terus minta uang aja bekal sekolah bla 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 gitu. Waktu itu saya nggak ngerti kenapa ibu ngomel, tetapi yang ada dalam diri saya waktu itu adalah apa? Oke, kalau begitu saya nggak jadi minta. Walaupun kemudian ibu saya sambil itu kemudian eh, kemana tadi minta uang baru segitu aja sudah ngambek dan sebagainya. Tapi saya tetap tidak mau mengambil karena saya anggap itu adalah ketidaktulusan dari orang tua. Jadi hubungan saya dengan ibu waktu itu selalu seperti anak dan orang tua lah. Karena saya waktu itu ada di kesadaran seorang anak yang berharap ibu begini, bla 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 dan sebagainya. Tetapi bukan baik-baik saja gitu. Dengan ayah juga
hubungan saya juga ya kadang saya harus susah juga menyadarkan ayah. Ya kadang dia buang buang habis makan buang sembarangan gitu misalnya karena dia menua dan itu membuat juga iya jiwa seorang anak tuh berontak gitu misalnya. Hmm, Tapi apakah saya melawan? Ya kadang saya melawan dalam arti dengan kata-kata tapi itu walaupun tidak keras tapi kan setiap anak yang melawan itu kan menyakitkan bagi orang tuanya. betul, Nah, betul. ketika saya sudah beranjak dewasa dan ibu ayah sudah mulai menua, di situ saya tebus masa kecil saya yang mungkin tidak mengerti dengan orang tua. Saya tebus itu dengan cara apa? Bapak stroke waktu itu ya saya ngantar ke kamar mandi, saya memandikannya setiap hari gitu, menyediakan makan gitu. Kemudian ibu juga saya mandikan, saya ini kan, terus sampai merawat merawat sampai ini gitu. Nah, nah dari sana kemudian saya juga mempunyai cara lain. Dengan cara apa? Saya mungkin tidak bisa membalas ibu saya dengan cara yang benar, Hmm, tapi saya akan menjadi pribadi yang benar sebagai balasan buatnya. oke. Artinya, saya mungkin tidak bisa memperlakukan ibu saya dengan benar sebagaimana seharusnya seorang anak dengan cara yang beradab dan sebagainya harusnya menurut ibu. Tapi saya akan menjadi anak yang benar yang akan memberi rasa bangga dalam diamnya gitu. Nah, itu artinya saya akan walaupun di rumah saya dianggap tidak baik misalnya karena mungkin tidak memuaskan apa yang saya lakukan, tetapi saya berharap ketika saya di luar terlihat baik, orang-orang akan mengenang ini anaknya siapa. Hmm, Nah, ketika di luar saya dilihat sebagai anak yang baik misalnya, maka semua predikat kebaikan itulah bagi saya sebagai balasan untuk orang tua saya itu. hmm, Ya. Jadi kalaupun orang tua menganggap saya durhaka gitu misalnya, tapi di luar saya berusaha menjadi anak yang baik sehingga ini anaknya siapa, maka yang mendapatkan pahala kebaikan itu adalah orang tua. Ini pasti orang tuanya bagus merawat anaknya, sukses merawat anaknya. Walaupun bagi orang tua dia punya pemikiran sendiri menyebut saya durhaka, walaupun nggak pernah seperti itu Kang Abu. Orang tua saya betapapun adalah orang tua yang dalam keterbatasan pengetahuannya. Ibu saya buta huruf, tapi sekarang saya bangga karena ibu saya walaupun buta huruf, dia bisa membuat saya tahu banyak dengan belajar. Bapak saya tukang bangunan, itu. Setidak-tidaknya sekarang saya bisa mengerjakan apa yang dulu bapak saya kerjakan. Jadi beberapa hari ini, Kang Abu, saya ngerabat halaman apa di gang di rumah sendiri jadi ngaduk-ngaduk semen ngaci sendiri ngecat sendiri sambil membayangkan inilah yang ayah saya lakukan dulu ketika saya nggak sempat membantunya jadi sekarang ketika anak saya nggak sempat membantu saya nggak apa-apa karena ini adalah cara saya untuk merasakan apa yang dulu ayah rasakan ketika dia harus membangun sendiri ya naik turun sendiri mengaduk-ngaduk sendiri semuanya begitu mengambil barang-barang sendiri. Nah, itu yang saya jadikan pengalaman rasa sekarang untuk menghormati itu. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Ya, wah, keren Pak biarlah Wayan. orang biarlah orang tua yang menyebut kita durhaka daripada orang lain di luar rumah yang menyebut kita durhaka kepada orang tua. Hmm, Menurut saya seperti itu, Kang Abu. wah, keren Pak. Ya. Wah, makasih Pak Wayan. Tuh jelek banget Pak Wayan. Ini kita kedatangan Pak Mehmet. Pak Mehmet silahkan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan atau didiskusikan untuk di-unmute. Terima kasih Kang Abu. Pak Wayan luar biasa. Saya mengikuti paparannya dan kelihatannya di dalam kehidupan sehari-hari hal-hal yang dikatakan oleh Pak Wayan itu selalu terjadi. Saya ingat pada satu apa ya, bukan kejadian tetapi yang dikatakan oleh seseorang bahwa hidup ini seperti berulang melingkar gitu ya, berputar. Mula-mula orang yang dalam tekanan itu kemudian
mereka belajar banyak, mereka ditempa sehingga menjadi seorang yang sangat kuat, sangat tabah, sangat tahan banting gitu. Sehingga di dalam kehidupannya dia kemudian muncul menjadi orang yang lebih baik kehidupannya daripada orang tuanya gitu. Hmm. Kemudian keturunannya dalam kehidupan yang lebih baik itu, mereka seolah-olah lebih santai. Mereka tidak banyak belajar dan sehingga tidak banyak mempunyai pengetahuan yang bagaimana supaya dia bertahan, bagaimana supaya dia bisa menang di dalam persaingan. Dan akhirnya terjadilah kemunduran pemikiran, usaha dan sebagainya sehingga terjadi perputaran itu eh, eh, dalam kehancuran gitu. Jadi Hmm. katanya ada yang mulai membangun, ada yang menikmati, ada yang mulai menghancurkan. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Wayan tadi? Apakah itu eh, bisa terjadi, bisa dalam keluarga, bisa di dalam negara juga barangkali Pak Wayan. Negara yang tadinya berjuang sampai dia itu mencapai kejayaan, kemudian pelan-pelan dia itu eh, lalai. Kemudian mereka tidak banyak lagi belajar, kemudian mundur-mundur sampai kemudian hancur gitu. Hmm. Itu kira-kira gimana dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan tadi? Ya, makasih. Makasih, Pak Mehmet. Ini ngomongin siklus berarti ya, Pak Mehmet ya. Ya, ya Bicara tentang betul. siklus ya. Terima kasih, Pak Mehmet. Terima kasih. Silakan Guru, mungkin untuk direspon. Makasih Pak Mehmet. Ya, saya mempunyai sebuah analogi cerita nih barusan dapat. Ada seorang guru bernama Pak Yusuf gitu. Pak Yusuf itu punya murid baru, dia SD, sekolah SD. Murid baru masuk kelas 1 SD, namanya Budi. Si Budi baru masuk SD tentu nggak bisa ngapa-ngapain lah di masa lalu, nggak bisa ngapa-ngapain. Dari sangat tidak tahu apa-apa. Jadi Pak Pak Yusuf ini jadi wali kelasnya, terus mengikuti wali kelasnya sampai kelas 6. Akhirnya si Budi dari tidak tahu apa-apa, akhirnya dia berhasil membuat si Budi menjadi murid yang cerdas sampai kelas 6 dan tamat dengan nilai yang tinggi sekali. Jadi Pak Yusuf sukses membuat si Budi menjadi murid yang sukses. Bahkan terus kemudian si Budi itu sampai kuliah di perguruan tinggi. Akhirnya suatu ketika si Budi itu kembali ke sekolah SD-nya itu untuk menjadi guru. Hmm. Karena saking suksesnya, dia menjadi guru, menggantikan Pak Yusuf yang sudah tua. Ternyata setelah Pak Budi menjadi guru di sana, dia tidak mendapatkan murid yang sekelas Budi dirinya. Tapi dia kembali mendapatkan murid yang kelas 1 yang juga nggak tahu apa-apa. Seperti dirinya dulu. Hmm. Ini siklus. Artinya apa? Ketika ada orang tua sukses menjadikan dirinya hebat, pintar, dan sebagainya. Tiba-tiba dia mendapatkan anak yang kemudian dititipkan malah jauh berbeda dari kemungkinan seperti dirinya. Nah, karena apa? Karena dia memang tidak dilahirkan untuk menjadi seperti dirinya, tapi untuk memulai dari nol lagi. Itulah siklus. Contoh misalnya, ada seorang resi mempunyai anak. Namanya seorang Brahmana, seorang resi, anaknya tentu akan menjadi seorang resi. Tapi kemudian anaknya tersesat jalan. Hmm. Nama anaknya Ratnakara. Si Ratnakara ini tersesat jalan. Kemudian setelah tersesat jalan, dia diadopsi oleh seorang pemburu. Akhirnya dia menjadi pemburu, ya memburu hewan-hewan, bahkan menjadi perampok untuk menghidupi keluarganya. Anak seorang resi tersesat jalan, kemudian menjadi seorang pemburu bahkan perampok yang kemudian disadarkan. Si Ratnakara tersadar ketika dia merampok seorang resi Narada. Tersadar lalu dia bermeditasi dan bertapa. Ketika dia bertapa, tubuhnya dikerubungi semut. Akhirnya tempat dia bertapa itu dibongkar karena berbentuk gundukan tanah. Ketika dibongkar oleh petani atas perintah Resi Narada, keluarlah di dalam gundukan itu seorang pertapa yang tetap diam. Akhirnya disuruh bangun. Ratnakara, bangunlah. Pertapaanmu sudah cukup. Kamu sekarang kuberi nama Resi Walmiki. Maka dikisahkanlah dia cerita Ramayana.
Ramayana dalam makna yang saya dapatkan, Rama artinya jiwa, Yana artinya perjalanan. Bahwa perjalanan jiwa seseorang itu mungkin terlihat di awalnya agak menjauh, ya, antara Rama dan Sinta, antara benih jiwa dan tubuh Sinta Siti tubuh mungkin akan terpisah. Tubuhnya, Sitanya diperangkap oleh Rahwana. Tubuhnya terperangkap oleh perilaku pergaulan yang tidak sesuai dengan orang tuanya. Tapi jangan ngejat, jangan-jangan itu adalah sebuah proses di mana nanti dia akan sedang digodok aja oleh hal-hal seperti itu untuk menjadi lebih suci dibandingkan lebih orang tuanya gitu. Nah, dalam hal seperti ini kita bisa melihat siklus itu terus berputar-berputar. Hal yang sama dalam keluarga kecil terjadi, dalam keluarga besar bernama negara, dalam keluarga lebih besar bernama dunia akan sama seperti itu. Tidak pernah ada negara yang ribuan tahun semakin lama semakin sukses. Majapahit pernah sukses runtuh. Maya pernah sukses runtuh. Yunani pernah sukses runtuh. Semua negara yang dulu pernah mengalami masa keemasan, masa kemegahan akan runtuh, dimulai lagi. Nah, itu sebabnya saya hanya tersenyum-senyum saja saat ini melihat negara. Kita akan terus mengejar kesuksesan, tapi hidup ini adalah perjalanan bergelombang. Akan tiba saatnya masa terang digantikan gelap lagi, gelap tergantikan terang lagi. Nah, akan selalu seperti itu. Karena ketika dunia ini semuanya terus sukses, nggak kebayang apa yang terjadi. Sebuah negara kecil saja begitu hebatnya, tidak diizinkan oleh semesta ini untuk terus hebat, sehingga mengalami perang. Sehingga ketika mengalami perang, hancur, dia memulai dari nol lagi, membangun rumah lagi, dan sebagainya. Kalau enggak, kebayang enggak? Makanya banyak orang-orang kaya akan dibuat jatuh. Kenapa dibuat jatuh? Supaya dia kembali menjadi dirinya yang nol itu. Dan itulah jalan pulang. Pulang kepada nol. Karena hanya dengan nol itu akan membuat kita mendekat. Nol itu ada 4. Nol dalam tindakan adalah ketulusan. Ini dilakukan oleh Ismail. Dia tulus. Tulus. Kemudian nol dalam penantian disebut kesabaran. Nol dalam tindakan disebut kepasrahan. Artinya bertindak kepasrahan. Yang terakhir nol dalam penerimaan disebut nol dalam penerimaan disebut keikhlasan. Jadi 4 nol inilah yang akan mendekatkan kita kepada yang mengisi nol itu. Siapakah yang mengisi nol itu? Itulah isi dari kekosongan. Itulah kecerdasan semesta. Maka kurban itu adalah mendekat kepada yang mengisi kekosongan melalui keberanian kita mengosong, 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 dan kekosongan hanya terjadi ketika siklus itu dimulai lagi. Dan kita tahu dari segi matematika, mulai dari nol, lalu muncul 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9, lalu kembali 1, 0. Lalu 1, 1, 1, 2, 1, 3, sampai 1, 9, nambah lagi menjadi 2, 0. Setelah 2, 0 berujung menjadi 3, 0, 4, 0, 5, 0, dan seterusnya. Nah, siklus inilah yang terus berulang-ulang akan membawa kita kepada 0, 0, 0. Mau tidak mau kita akan dinolkan oleh semesta ini. Ya, kira-kira seperti itu, Kang Abu. Jadi dunia ini semua akan seperti itu. Jadi tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Gitu. Hanya dengan kiamat kita akan terbangkitkan. Keren Pak Wayan. Betul Pak Wayan. Wah ini memang nggak bisa lepas dari kalau kita melihat dari sudut pandang dualitas gitu ya. Pasti akan kelihatan chaos. Tapi saat kita lepas dari dualitas, ya memang realitasnya seperti itu seapa adanya gitu. Dan itu menjadi sebuah sistem. Makasih Pak Wayan. Terima kasih Pak Mehmet. Pertanyaannya juga sangat membuat jadi menghidupkan obrolan kita. Dua terakhir Pak Wayan. Kalau tadi bicara dari anak yang komplain sama orang tuanya katakan. Nah sekarang kebalikannya gini Pak Wayan. Tidak sedikit juga sekarang orang tua yang kewalahan ngurus anaknya, menghadapi anaknya, kelelahan, sampai ada yang disimpan ke luar negeri, nggak beres-beres, dimasukin kemana, nggak selesai-selesai, di apa, udah deh, kelelahan gitu Pak Wayan.
Nah, saya ingin bersaksi aja sih Pak Wayan ya sebagai yang menyaksikan langsung ini bukan melebih-lebihkan, bukan lebay, bukan gara-gara Pak Wayan guru saya, tapi saya melihat dengan mata kepala dengan realitas bahwa saya merasa Pak Wayan sangat sukses mendidik Panji di saat ini gitu ya, putranya Pak Wayan. Saya cukup kenal dan dekat juga sama Panji dan Panji adalah seorang anak yang menyenangkan buat saya, asik gitu dan saya melihat style mendidiknya Pak Wayan ke Panji itu top lah gitu ya. Nah, mungkin ada satu yang bisa dibagikan entah dalam perspektif subjektifnya Pak Wayan sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya. Gimana sih Pak Wayan saat orang tua lelah sekali menghadapi anaknya gitu. Silakan Guru. Yang pertama tanpa sadar setelah tadi cerita eh, tentang bagaimana Ibrahim bertanya kepada Ismail agar yang muncul adalah kesadaran dan ketulusan sendiri, ya. Saya juga melakukan hal yang sama kepada anak saya. Saya tidak pernah mengajaknya sembahyang, hanya sembahyang saja. Hmm. Jadi ketika dia melihat dan dia bertanya, Bapak boleh ikut? Oh, ayo. Tidak pernah saya ajak. Ayo. Nah, sampai di usia yang sangat muda, dia pernah menangis di tempat suci, di Pura Besakih, dia menangis. Lalu dia bertanya sama saya, Bapak, kenapa adik nangis? Udah nikmati aja gitu. Saya tidak mau memberitahu karena dia itu rasa. Nantilah saya kasih tahu setelah dia cukup waktu. Jadi ada Hmm. saat saya tidak tahu, tidak mau memberitahu gitu. Nah, jadi dalam banyak hal saya hanya minta dia melakukan itu dengan kesadaran. Dan ketika misalnya ketika saya ada tamu, dulu waktu dia kecil nih Kang Abu ya, sekedar sharing-sharing ya Kang Abu ya. Hmm. Waktu dia kecil, saya lagi ngobrol sama tamu, dia datang, Panji kecil datang sama saya, mau minta sesuatu sama saya. Lalu saya bisik-bisik, Dek, Bapak lagi ada tamu. Adik mau minta apa? Boleh nggak sebentar? Atau adik mau sekarang ngobrolnya gitu. Ketika dia bilang, nanti aja gitu. Udah nanti. Nah, itu cara saya menghormati dia. Untuk apa? Walaupun dia masih kecil, saya menghormati dia untuk tidak melukai egonya di depan orang banyak, di Oke. depan orang lain. Itu yang saya jaga sampai sekarang gitu. Maaf Kang Bu. Hmm. Karena saya menghargai egonya gitu. Saya menghargai egonya. Bahkan ketika saya harus memberi sesuatu yang merupakan kewajibannya, saya akan tanya, adik mau cuci baju sekarang apa nanti? Moodnya lagi tidak bagus. Ya udah. Tidak pernah saya paksa. Tapi kemudian nanti dia akan bilang, Bapak, adik udah cuci bajunya di laundry. Jadi anak saya di usia sekarang ini, Kang Abu, usianya baru 14 tahun. Dia masak sendiri, ya, cuci baju sendiri, setrika sendiri gitu. Dia saya ajak untuk belajar memutuskan sendiri dan siap dengan konsekuensinya. Dan ketika dia melakukan kesalahan, saya tidak pernah ngapa-ngapain. Misalnya Hmm. dia ngajak teman-temannya main di rumah, lalu ketika teman-temannya main di rumah dan menjatuhkan sesuatu, gitarnya patah dan sebagainya, saya nggak memarahinya. Saya hanya mengatakan, oh gitarnya jatuh, ayo coba kita perbaikin bersama. Itu aja. Supaya dia tahu bahwa yang terpenting bukan kesalahannya, tapi bagaimana memperbaiki kesalahan itu dengan tenang gitu. Itu yang saya ajak dia belajar, Kang Abu. Ketika misalnya dia melakukan sesuatu, saya tidak bertanya. Walaupun saya tahu dia menyembunyikan sesuatu, saya akan tunggu sampai dia bercerita sendiri. Dan ketika dia tidak bercerita, saya anggap dia sedang belum siap bercerita gitu. Saya tuh Hmm. misalnya kayak sekarang HP-nya jatuh, ujungnya pecah gitu misalnya. Saya nggak nanya, dia ceritanya sama ibunya, jadi saya tahu dari mamanya. Saya nggak tanya. Kenapa saya nggak tanya? Karena saya tidak ingin menintrogasi dia. Saya ingin dia bercerita dengan kesadarannya ketika dia siap. Nah, saya tidak pernah mau memaksa dan itu ternyata membuat dia sangat mengerti orang tuanya seperti apa gitu. Nah, ada banyak hal lah. Kemarin misalnya saya lagi sibuk nih, saya cuma bilang, Dek, lagi sebentar mau jam 6 ada tamu. Bapak lagi sibuk nih melester lantai gitu. Adik bisa bantu Bapak enggak untuk untuk motong rumputnya?
oh ya, tapi boleh sebentar ya Bapak, adik mau lagi tugas. Oh ya, boleh gitu. Tahu-taunya dia ketiduran gitu. Ketiduran. Terus saya Hmm. tanya mamanya, Pak Haji gimana? Tiduran gitu. Oh ya udah, coba beliin aja gini, nanti kalau dia tidur nanti biar ini aja. Terakhirnya dia bangun. Tanggung jawab itu membangunkan dia dan akhirnya dia memotong rumputnya, tapi ternyata dia harus les gitu. Nah, seperti itu Kang Abu. Saya mengikuti ajaran tanpa sadar bahwa apa? Menghormati setiap pilihan. Yang saya ajarkan kepada anak saya adalah ini pilihannya, ini konsekuensinya gitu. Hmm. Jadi biar dia memilih sendiri. Nah, kalau adik mau begini, pilihannya begini. Dan saya vegetarian. 20 Mei 1989 saya mulai vegetarian. Begitu menikah, istri saya ikut vegetarian. Terus anak saya, orang mengiranya anak saya vegetarian. Enggak. Saya membebaskan dia. Kalau dia mau vegetarian, saya tidak memaksa. Karena bagi saya tidak ada yang lebih baik daripada ketika anak mengikuti apa yang menjadi pilihannya sendiri. Dan terutama dia sangat bersyukur tidak vegetarian karena bisa menjadi teman makan Kang Abu di apa laut apa sushi teh. Iya, iya. Hobinya Iya. sushi lagi. Ya kira-kira seperti itu Kang Abu ya. Wah, Mm-mm. keren sih Pak Wayan. Mm. Makasih Pak Wayan, luar biasa Ya. ya teman-teman. Malam hari ini kita banyak ngelihat insight yang ya saya pribadi khususnya gitu ya, dan saya rasa teman-teman juga pasti dapat something gitu ya. Tapi sudut pandang kurban Idul Adha, quote and quote ya, haji dan seterusnya gitu. Tapi dari sudut pandang yang luar biasa gitu. Dan mungkin ini terakhir Pak Wayan ya, minta sedikit apa ya, sebuah pencerahan lah. Saat Ibrahim menerima sebuah mimpi yang menjadi sebuah petunjuk, bisa jadi mimpi itu palsu, Pak Wayan. Pertanyaannya, apa yang membuat kita yakin bahwa mimpi ini adalah petunjuk dari Tuhan? Atau ini gangguan hawa nafsu, gangguan alam bawah sadar, gangguan tidak sadar, yang justru boleh jadi kita mempercayai mimpi itu sebagai petunjuk, padahal itu sedang menyesatkan kita untuk malah menjauh dari Tuhan itu sendiri gitu. Gimana Pak Wayan? Kira-kira Kang Abu, kalau apa yang saya sampaikan dari pemaknaan tadi itu tentang apa yang dilakukan Ibrahim kepada Ismail berdasarkan mimpinya itu, ketika saya jelaskan tadi itu, membuat merasa bisa mendekat nggak dengan Tuhan, dengan oh ternyata ini ajakan untuk saya jika mau mendekat sama Tuhan harus siap untuk mengorbankan segala ego, segala dorongan saya, pikiran dan ego saya untuk mengizinkan saya menjadi peliharaan yang digembalakan oleh hati nurani. Kira-kira kalau melihatnya seperti itu kira-kira wahyu Tuhan apa bukan? Fix Pak, iya Pak Wayan. Ada rasa Oke, yang mau lebih mendekat gitu. oke. Kalau dia bisanya dimaknai dengan cara yang lain, misalnya, oh ini berarti kita harus mengorbankan apa banyak-banyak hewan kurban gitu misalnya. Sampai di sana saja dimaknainya. Kira-kira itu layak disebut wahyu Tuhan nggak? Ya agak berat sih Pak Wayan. Ya, sekarang berarti apakah itu wahyu Tuhan apa bukan? Apa sesuatu yang mengganggu dalam pemaknaannya? Berarti segala hal itu bisa menjadi wahyu Tuhan atau sebaliknya. Hmm, Tergantung cara kita memaknainya. hmm, hmm. Begitu kita memaknainya sebagai sebuah kebenaran, maka dia berasal dari Tuhan. Tapi begitu kita memaknainya sebagai sebuah jalan pembenaran, maka itu pilihan kita. Ya, mau dijadikan pembenaran untuk mengorbankan atau mau dijadikan kebenaran karena kita mampu memaknainya berbeda lagi. Sama dengan kitab suci yang dikenal sebagai Itiasa. Begitu kita bicara Itiasa, artinya kejadian yang sebenarnya berupa Mahabharata, sekarang pilihannya kita memaknai Mahabharata sebagai kitab suci atau ajakan untuk memerangi guru seperti Arjuna memerangi Drona, atau kita memaknainya sebagai kebolehan untuk menyakiti kakek kita sendiri seperti Pandawa menyakiti kakek Bisma yang dia cintai, Hmm. atau kita memaknainya sebagai poliandri di mana Drupadi dikawini oleh 5 laki-laki, atau kita memaknai secara berbeda bahwa Drupadi simbol dari tubuh,
dia melayani Yudhistira sebagai jiwa, melayani Bima sebagai energi, di mana tubuh harus makan untuk mendapatkan energi, untuk istirahat juga biar dapat energi. Tubuh juga melayani pikiran Arjuna, sehingga dia tekun mau belajar demi kebutuhan pikiran, atau mungkin dia melayani kebutuhan dari ego kita yang fight or flight itu tapi demi kebaikan. Tahu kapan sabar, tahu kapan melawan, gitu. Nah, kalau kita melihatnya di sana, maka Mahabharata menjadi kitab suci. Tapi begitu kita melihatnya sebagai ajakan untuk, oh, raja boleh berjudi, raja boleh begini, maka dia menjadi kitab yang buruk. Ya. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan ini, Kang Abu. Hidup ini sendiri semuanya suci. Begitu kita memaknainya gelap, kita akan mengikuti kegelapan. Begitu kita memaknainya sebagai sesuatu yang mencerahkan, hidup ini mencerahkan. Sama seperti tadi, anak yang nakal mungkin sebenarnya dia sedang mencari jati dirinya yang tidak dipengaruhi oleh siapapun. Atau kita melihatnya sebagai anak yang durhaka. Terserah. Begitu kita menyebutnya anak durhaka, maka kata-kata kita akan mengutuknya menjadi durhaka. Tapi begitu kita melihatnya sebagai, oh, anak saya adalah anak yang mempunyai karakter yang tidak bisa dibentuk oleh siapapun kecuali oleh semesta itu sendiri, maka kita akan bangga memiliki anak seperti itu. Yang dari kecil sudah menunjukkan, aku adalah yang tidak bisa disetir oleh siapapun, tergantung cara kita melihat. Kira-kira seperti itu, Kang Bu. Ya, ya. Terima kasih Pak Wayan. Teman-teman, kita tepuk tangan untuk Pak Wayan. Pak Wayan, terima kasih banyak atas alirannya, atas waktunya. Pak Wayan sehat-sehat dan tidak lelah untuk terus menerangi kami sebagai murid-muridnya yang masih terlalu terlalu haus mungkin ya bahasanya untuk terus ingin menerima aliran, ingin terus mau belajar dan ingin mau bertumbuh. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih Pak Wayan. Teman-teman, terima kasih juga atas kehadirannya dan sekali lagi kita boleh tepuk tangan untuk guru kita Pak Wayan Mustika. Pak Wayan sehat-sehat selalu. Terima Terima kasih, kasih, salam Kang Abu. buat Ibu, salam buat Panji juga semuanya. Dan Titip teman-teman satu hal lagi, Kang Abu. iya, silakan guru. Setiap Ismail adalah benih, benih harapan. Kurbankan dia, dekatkan dia kepada Tuhan. Maka jika kau memiliki benih harapan untuk kesembuhan, dekatkan benih harapan kesembuhanmu kepadaku. Jika kau memiliki benih kesadaran, dekatkan benih kesadaranmu kepada aku. Jika kau ingin mendekatkan benih kesuksesanmu, dekatkan kepadaku dalam kepasrahan. Maka akan kugembalakan semua itu menuju padang kehidupan yang akan membuatnya berguna. Terima kasih, kau. Suksma, Pak Wayan, terima kasih banyak. Terima kasih dan terima kasih. Sangat bersyukur, sangat merasa speechless lah Pak Wayan. Terima kasih banyak. Ini malam hari ini kita banyak dapat ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Dan semoga ini semua bisa kita rasakan dan tentu saja bukan hanya sebagai pelajaran yang diingat, dihafal, dikumpulkan, tetapi rasa yang malam hari ini kita rasakan, mari kita tumbuhkan yang output dan keluarannya adalah sifat Tuhan, sifat Allah itu sendiri. Itu artinya sumber. Rahim itu artinya kasih sayang. Ibrahim adalah sumber kasih sayang. Marilah menjadi Ibrahim yang sejati. Seperti apa yang Pak Wayan sampaikan, untuk terus bisa menumbuhkan bibit-bibit Ismail-Ismail, tetap membiarkan digembala oleh pemiliknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi